Hai guys, balik lagi sama aku di live streaming kita hari Minggu malam. Waduh, harusnya sih mungkin lebih banyak yang nontonnya karena ini Minggu chill gitu kan, orang-orang pada nge-chill gitu ya Mi. Nah, Liburan, nyantai, untuk hiburan nih nonton aja nih streaming kami gitu kan. Nah, menyambut kenalin, besok pagi hari Senin. ya, kenalin nama aku Baby Beauty ya. Tak bosan dan tak akan tertinggal untuk mengenalkan diri. Aku di PKBI di Forum Remaja sebagai ketua. Temen live streaming aku hari ini boleh dikenalin dong. Perkenalkan, nama aku Hilmi Akbar Hibani. Aku sebagai anggota Forum Remaja di sini. Begitu. Oke. Nah, Nah, apa nih Nah? nah, lanjut dong. Nah, jadi tema malam ini kita lebih ngomongin tentang kehidupan sambil nyantai aja ngobrolnya biar tetap jalan gitu ya. Nggak usah terlalu serius, kita ngobrol santai. Nah, setuju nggak sih ini sama kalimat hidup ini bukan cuma soal diterima semua orang? Setuju banget. Sama nggak sih sama hidup ini juga bukan cuma soal kamu atau aku gitu. Iya, bener. Jadi kayak ya hidup tuh tentang Penolakan, penerimaan. Kalau ya di mana ada penerimaan pasti ada penolakan. penolakan, bener-bener. Gitu. Nah, kadang gini deh, kalau kita hanya ngejar untuk diterima orang, bagaimana kita bisa jadi diri sendiri gitu loh. Jadi kayak kita kan berusaha untuk memenuhi ekspektasi setiap orang biar kita diterima gitu kan, Mi, secara nggak langsung. Nah, ada kalanya kita pasti nggak diterima gitu loh. Ya kan, pasti ada kalanya kita tuh nggak diterima. Make-nya kalau ngomong agak deketin. Oke. Nah, bukan karena kita melakukan sesuatu yang salah sebenarnya kita nggak diterima gitu. Memberanikan kejujuran juga bisa membuat orang lain tidak nyaman. Namun itu sebenarnya baik kayak gini deh, contohnya. Eh, aku jujur kayak ya gini deh Mi, kalau kita di sekolah misalnya, nih kompak nih satu kelas, bilang sama gurunya udah bilang aja, mungkin ibunya lupa jadi nggak usah diingatin tuh ada tugas gitu. Tapi ada satu orang yang kayak bu ini ada tugas, wih pasti kondo semua kan otomatis. Nah itu tuh kan suatu hal yang baik kan, tapi ada beberapa orang yang mungkin gak nyaman sama hal yang kita lakukan itu. Kamu Padahal nggak harus Iya, gimana. padahal udah dari malam tuh udah ngerjain gitu capek-capek. Mm-mm, mm-mm, gitu jadi kayak kamu nggak selalu harus ikut arus sebenarnya gitu. Kamu berhak menentukan jalanmu sendiri, ya itu kayak yang tadi mungkin dia memilih untuk bodo amat aku capek ngerjain tadi malam begadang gitu kan, enak aja nggak dikumpulin gitu kan. Nah, Betul. sama kayak hidup itu bukan cuma soal media sosial. Oke. Ya nggak sih? Kadang kan kita selalu Ya, betul betul. Apa ini, yang ada di sosmed itu kan belum tentu sesuai dengan kenyataan kan. bener banget. Kita tuh nggak bisa langsung percaya apa yang kita lihat atau baca di media sosial. Mau itu berita apapun itu kita harus cari tahu dulu benar apa enggak gitu. Ya Terus harus difilter lah gitu ya kan Mi. betul sekali. Terus di media sosial tuh semua itu bisa diedit gitu, Betul, betul, betul. diedit, dikasih filter, dipotong-potong, di-cut gitu kan. Jangan menentukan standar hidup kalian atau kita gitu. Berdasarkan apa yang kalian lihat di layar handphone gitu. Kan nggak masuk akal gitu. Kalian melihat standar hidup orang lain berdasarkan feed Instagram gitu. Ya, ya di mana-mana kan pasti orang ngepost yang happy-happy, yang seneng-seneng Ya betul gitu. sekali, yang keren-keren, yang apapun segala macam, tapi kita lihat dong, itu tuh Mm-mm. banyak kasusnya. Banyak banget, banyak banget. Jangan ya jangan jangan juga terlalu sibuk mengejar pengakuan di media sosial gitu sampai lupa kalau kalian tuh punya kehidupan nyata gitu, kalau orang nyata di sekitar kalian.
benar Kita harus sibuk ngurusin feed Instagram yang harus rapi iya, gitu. kayak aku harus kelihatan kece nih gitu. Aku harus Like aku harus banyak, bener. follower aku harus lebih dari following. Kalian punya kehidupan nyata yang harus kalian kejar gitu loh. Ya bener. Nah, sama yang kayak Hilmi bilang tadi, followers, following, likes gitu. Hidup tuh nggak cuma soal angka gitu loh guys gitu. Kayak itu salah satu termasuk sama yang kayak gini, berapa berat badan kamu. Kayak sekarang ini jadi lebih ngerambat kemana-mana ya Mi, karena mungkin banyak teman-teman di luar sana yang hidupnya tuh insecure karena dibilang gendut gitu. Karena angka lebih banyak. Gitu kayak berapa saldo di rekening ya kenapa gitu loh, berapa gajinya, kadang sekarang banyak deh Mi, kayak kalau misalnya kita sesama temen gaji kok berapa gitu. Oh gajinya di bawah 5, nggak masuk circle kita nih, aduh kan kurang ya gitu. Sekarang Gitu. circle pertemanan tuh tergantung dari seberapa gaji atau saldo seseorang gitu. Nah terus juga kalau ada yang julid gitu kan, mau nikah umur berapa gitu, kayak ya kenapa, itu kan menurut aku itu tuh pribadi masing-masing, dan menurut aku setiap orang berhak menentukan dia mau menikah atau tidak, atau dia mau menikah di umur berapa, ya nggak sih gitu, nggak ya karena yang tahu siapnya dia tuh ya cuma dia gitu, Diri kita dia nggak akan sendiri tahu. gitu. Bener, daripada menimbulkan ketika dia dipaksa nikah tapi nggak bahagia atau berujung dengan perceraian atau anaknya nanti punya masalah mental, itu kan lebih nggak masuk deh di aku gitu sih. Terus juga yang kayak berapa kali kamu menang lomba, jadi inilah Mi, jadi ajang Pengakuan kayak tadi yang aku membandingkan, bilang. pengakuan, membandingkan gitu, berapa banyak teman lo gitu, ya nggak sih gitu. Terus juga yang kayak dan angka-angka lainnya lah ya banyak lah ya angka yang semua tuh dinilai dengan angka gitu. Semua itu bukanlah tolak ukur seberapa berhasil kamu dalam hidup ini gitu. Kayak angka tuh bukan tolak ukur kamu berhasil apa enggak gitu. Banyak hal paling bermakna dalam hidup yang nggak bisa dinilai dengan angka. Ya enggak? Sama kayak kebahagiaan. Ya kebahagiaan orang kan beda-beda ya. Ada yang cuma makan pecel lele udah seneng. Ada yang harus ke Tomo dulu baru bahagia gitu. Betul sekali. Ada yang jalan-jalan sore naik motor aja udah seneng. Ada yang harus naik Mercy dulu baru bahagia gitu kan. Nah, kita tidak menyalahkan yang versi itu salah. enggak salah. Cuma itu yang tadi aku bilang, cara bahagia orang beda-beda. Ada yang bahagia lewat kasih sayang, ada yang bahagia lewat materi, ada yang bahagia lewat banyak lah pokoknya gitu. Jadi Dan ya orang-orang yang mengurusi hidup orang lain itulah orang yang tidak bahagia menurutku sih. betul. Karena dia sibuk memenuhi ekspektasi orang lain kan. Dan ingat ya guys, hidup tuh bukan cuma soal apa yang dipikirkan orang terhadap kita. Setuju nggak, Mi? Setuju banget tuh. Karena nyatanya orang lain tuh bebas pikirin, bebas berpendapat, bebas ngasih first impression apapun, dan kita tuh nggak bisa ngatur gitu ke kita, dan kita nggak bisa ngatur gitu. Benar. Dan kita nggak mungkin berharap semua orang akan setuju dan selalu mendukung kita gitu kan, kayak tadi yang apapun hal baik mau ngasih tahu ke guru, tapi kan ada orang lain yang nggak terima itu Nggak terima, padahal itu baik gitu. itu hal baik gitu. Apa yang menurut orang lain baik untuk kita belum Belum tentu tentu. benar-benar baik untuk kita gitu. Karena itulah penting itu mengenal diri sendiri dengan baik. Supaya Benar. kita nggak mudah terombang Ombang ambing. sama pendapat orang lain, mau terombang ambing itu maksudnya ragu sama diri kita sendiri gitu. Nah, sedikit ya aku potong nih. Aku tuh aku nggak ngerti, aku udah berubah atau mungkin masih dalam proses, tapi aku tuh dulu orang yang kayak gitu. Aku tuh gampang terombang ambing atas kalimat orang gitu. Maksudnya bukan terombang ambing kayak gini loh, kayak aku tuh lebih bisa nerima kalau aku sendiri yang sadar atas, maksudnya gini deh, aku tuh lebih sakit deh gitu deh ya, aku tuh lebih nggak bisa terima, lebih sakit kalau orang lain, enggak deh, keluarga deh, kalau keluarga ngomong hal yang maksudnya itu kayak gila gitu, kalian kan tahu aku gitu, terus kenapa ngomong kayak gitu. Dan aku lebih bisa nerima kalau orang lain yang ngomong
Kayak gitu. Jadi ketika keluarga udah ngomong yang gak ganteng aku tuh bakal lebih mikir, atau orang-orang sekitar aku lah yang deket sama aku tuh bakal yang lebih kayak aduh gila, aduh netting mikir kemana-mana. Itu tipe orang yang kayak gitu, yang kayak tadi gitu, terombang-ambing gitu sama pendapat orang lain. Kalau misalnya orang yang tidak dikenal juga mungkin bisa melakukan business yang kayak Hah, emang lu tahu siapa apa gitu. gitu kan. Iya betul. Gitu. Kalau keluarga atau teman dekat kan dia tahu kita ya, apa bener ya yang dia bilang gitu. Kan Bener jadi mikir dua banget. kali aja gitu. Bener 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 Jadi bener mikir dua bener. kali gitu. Karena itu jangan ngebiarin apa yang di pikiran orang lain tuh jadi kenyataan. Bener itu Jadi sih pilihan. poinnya. Malah kalian harus buktiin kalau itu tuh enggak. Iya betul. Betul itu sih sebenarnya poinnya. Jadi Kalian yang kalau paling kalian tahu apa yang terbaik. betul. Jadi kalau misalnya sekalipun kalian diomongin sama orang lain, ambil aja hikmah positifnya tuh kayak aku buktiin nih. Kalau aku tuh nggak kayak ngomongin loh gitu. Kalau kau tuh salah loh nilai aku gitu sih. Ya intinya kamu tuh punya pilihan lah gitu. Atas apa yang mau kamu pikirkan, atas apa yang mau kamu terima dari pendapat orang lain. Itu intinya gitu. Kadang kita terlalu mudah overthinking ya kayak yang aku tadi sampai Betul. jadi memusingkan hal-hal yang seharusnya nggak jadi fokus utama gitu. Lalu merasa pusing sendiri kayak aku tadi. Jadi kayak itu tuh ke distract kan. Harusnya itu tuh nggak ada Oke. karena overthinking tadi ya jadi masuk. Ke distract boleh kayak Tapi harus balik sejenak lagi ke jalur. sejenak berhenti kayak bener nggak apa aku salah jalan gitu, apa Iya, aku jadi yang kayak ngelakuin bener ngelihat gitu. dulu, berhenti untuk ngelihat situasi itu nggak salah gitu sih menurut Nah, aku. Jadi kayak ya dunia ini secara nggak langsung memberi kita berbagai standar tentang bagaimana seharusnya menjalani hidup ya nggak sih Mi? Kayak bagaimana jadi sukses, bagaimana jadi wow. bahagia gitu. Memang sih dalam hidup ini kita semua tuh pasti ingin bahagia, Yap. ya kan? Tapi sebenarnya bahagia itu nggak tergantung orang lain. Bahagia itu tergantung diri kita sendiri. Jadi fokus menemukan dirimu, lalu menemukan kebahagiaanmu. Jadi intinya yang pertama dari segala, kalau teman-teman perhatiin lah gitu dari setiap podcast kita, inti dari segalanya itu diri sendiri. Kalian mau bahagia diri sendiri, kalian mau ngendaliin pikiran juga harus dari diri kalian sendiri gitu. Kalian mau berubah pun harus dari diri kalian sendiri karena kalau orang lain nggak akan jalan sih menurut aku, ya nggak. Kecuali bahagia dia itu ngebagian orang lain gitu, ada tuh yang begitu tuh beberapa orang, dia ngebagian orang lain, ngebantu orang lain, Terus dia baru ngerasa dia merasa bahagia. bahagia. Itu Nah, nyindir diri sendiri ya enggak ya, Mia? gimana? Itu agak-agak nyindir Oh, diri sendiri gitu ya, enggak ya? enggak, bukan. Atau kayak nyindir yang itu tuh, Mia. Oh, enggak ya, Mia. Dia melirik soalnya langsung merasa tersindir gitu. Wow, mengerikan nih. Karena mungkin ya itu balik lagi kan tipe bahagia orang beda-beda gitu. Dengan cara membahagiakan orang lain atau mungkin dengan ya kayak tadi dia ngerasa kalau dia punya Mercy dia baru bahagia gitu, atau Yep. yang ketika dia punya anak baru dia bahagia, atau ketika dia bisa menikah baru dia bahagia, beda-beda kan gitu sih. Dia membahagiakan orang tua baru dia bahagia gitu. Jadi Beda. kita nggak bisa menstandar Bahagia orang lain itu bahagia dari kita gitu. orang. Beda-beda pasti caranya kayak gitu. Sama kayak kalau kita mau ikut tren deh, ini kayaknya bakal gila banget nggak sih ini, kayak dia pakai iWatch atau wah dia pakai iPhone 13. Gila aku harus punya juga gitu. Wah dia pakai tas Gucci nih gitu. Aku Ya, harus juga gitu kan. kok nggak sukses gitu. Ya, kalau misalnya sukses aku itu dari aku bisa punya motor sendiri walaupun itu motor gitu, ya kenapa enggak gitu. Kenapa enggak? Yang Kenapa penting enggak? enggak, yang penting kan hasil sendiri gitu sih. Nah, ini kan beda-beda orang lain ngerasa sukses dia itu kalau dia punya rumah, mobil, motor gitu. Kalau misalnya aku sendiri ngerasa sukses, udah bisa sukses gara-gara aku udah bisa beli motor, ya kenapa enggak gitu. Sekarang gini deh, menurut aku gini, mungkin banyak ya orang di luar sana yang seumuran 18 tahun udah punya rumah, udah punya mobil lah gitu. Kayak artis-artis kan nih,
kayak gitu. Tapi ya kalau kalian maksudnya gini, di kalian yang baru bisa beli motor sendiri pakai uang sendiri, itu tuh udah good job banget juga menurut aku, karena ya wah nggak gampang sih menurut aku untuk eh, intinya kalian harus bersyukur sih sama apa yang kalian punya. Kalau kalian udah bisa lebih nerima, itu udah lebih bisa enak gitu. Benar banget. Menerima, ada juga kalau misalnya menerima merelakan gitu. Iya benar. Udah bisa nerima, terus pasti akan ada beberapa hal yang harus kalian relakan. Misalnya kayak gini. Kalau kalian jadi artis, kalian terima nih, wah aku jadi artis, Uang bakal banyak, easy famous, money gitu. Tapi ada beberapa hal yang tapi harus kalian relakan kayak privacy, privasi, yup, betul sekali. betul, atau kayak mungkin kalian bakal lebih susah untuk milih temen yang beneran tulus, Yup, betul sekali. gitu kan. Banyaklah hal yang harus direlakan gitu. Nah, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita sadari supaya kita lebih mudah merelakan, melepaskan, atau ikhlas dalam hidup. Segalanya nggak harus selalu sama seperti dulu. Itu poinnya. Segalanya nggak harus sama seperti dulu. Ya, sama ya kayak yang pada umumnya lah, ya dulu ya udah dulu gitu, jangan diinget-inget lagi. Okay. Sesuatu yang baik untukmu dulu belum tentu baik juga untukmu di masa depan. Keadaan bisa berubah. Kamu pun bisa berubah. Kalau kata Mbak Operator, people change gitu. Okay. Iya, people change gitu. Nah, orang yang nyambung dulu sama kamu, belum tentu sekarang nyambung juga. Nah, aku cerita dikit deh. Dulu aku punya temen dulu di SMP yang udah gila deket banget gitu. Apapun cerita ke dia. Nah, setelah aku SMA, aku kuliah, circle-nya beda dong Punya otomatis. kehidupan masing-masing, Punya punya kehidupan juga. kesibukan masing-masing. Nah, setelah jumpa, ternyata kan udah nggak nyambung. Iya, jadi Banyak kayak perbincangan yang dulu tuh nyambung, pas udah gede, pas udah ketemu lagi, pas udah gede, nggak nyambung gitu, udah nggak jadi nyambung. oke. Kayak what apa ini gitu. Kayak dulu oke aja deh, fine aja deh gitu. Ternyata dan kalau ketika dia cerita, aku nggak tahu yang dia ceritain tuh apa gitu. Aku nggak ngerti gitu loh. Sebaliknya gitu juga. Jadi ya emang ya itu kayak orang tuh mungkin nyambung dulu sama kota, tapi terus sekarang tuh udah enggak. Dan aku ngerasain dan ini bener gitu menurut aku. Okay. Dan seringkali itu bukan salah siapa-siapa. Itu Ya, tuh nggak salah siapa-siapa. Karena waktu berjalan kita semua berubah kayak gini. Dari SMP ke SMA itu kan masa pendewasaan ya, Mia. Yep. Nah, remaja mau dewasa lah gitu. Nah, dari situ kan dari lingkungan aja udah berubah gitu. Jadi ya pasti otomatis cara dewasanya berubah dong. Pola pikirnya berubah dong. Semuanya berubah gitu. Hidup tuh memang kayak gitu guys gitu. Jadi jangan nyalahin dia berubah nih gitu. Atau aku yang berubah ya. Ya enggak, emang itu tuh berjalan seiring waktu aja gitu, nggak direncanakan juga, kalian nggak ngerencanain mau berubah gitu. Jadi gitu sih menurut aku. Kalau misalnya ada teman ngomong berubah ya sekarang, people change yang kita dulu People bilang gitu. change ya. Dengan perubahan kita, kalaupun kita ngerasa perubahan kita jadi lebih baik, ya kenapa enggak? Kenapa kita harus ambil pusing gitu? Bener banget. Ataupun jadi lebih buruk tapi jadi diri sendiri, Ya udah, kenapa enggak? lagi nggak merugikan orang lain, itu sih menurut aku. Kan kadang kalau misalnya reuni Hal itu salah ketika berubah kalian gitu. nggak hal itu salah ketika kalian merugikan orang lain dan diri sendiri. Selagi itu tak merugikan diri sendiri dan orang lain, itu nggak masalah. Mungkin di mata dia aja yang salah, padahal itu nggak salah gitu kan. Nah, ya aku tahu lah gitu kalau ngomong masalah, tadi kan kita ngomong ya masalah merelakan, berarti kan kita harus ngerelain temen kita dulu yang nyambung banget, sekarang udah ya nggak nyambung, aku harus cari temen yang emang bisa nyambung gitu. Ya itu kan berarti merelakan dia merelakan itu sulit gitu kan, pasti jelas gitu, karena sesuatu yang penting buat kalian gitu. Kalau misalnya dalam tanda kutip cepat move on dan merasa baik aja, mungkin itu bukan sesuatu yang naiknya berharga. Sampai mana tadi? Merelakan itu kan jelas sulit gitu kan. Pasti. Karena itu sesuatu yang penting buat kalian gitu, kayak tadi teman dari SMP gitu, terus udah nggak klop lagi gitu. Kalau kalian cepat move on dan merasa baik-baik aja,
mungkin itu bukan sesuatu yang benar-benar berharga gitu. Kalian misalnya ya tadi temannya Beauty gitu kan, yang SMP. Kalau misalnya temennya tuh kalau misalnya Beauty udah punya teman baru lagi dengan cepat gitu, berarti itu benar-benar apa namanya, kalian baik-baik aja gitu. Kalian bisa mendapatkan hal yang lebih baik gitu kan. Setelah menyadari kenyataan yang tadi, nggak apa-apa kok gitu kalau kalian merasa sedih dan kecewa gitu. Saat ada sesuatu yang hilang dari diri kalian, wajar jika kita merasa kehilangan gitu. Wajar lah, wajar banget. Kamu memang butuh waktu, perlu istirahat, butuh berusaha baik-baik aja. Ya, jika kamu belum merasa baik gitu, kalian perlu istirahat. Ya berhenti sejenak untuk maju 2 langkah tuh nggak masalah banget guys. Dulu aku merasa aku harus terus jalan nih. Oke. Biar aku nggak kehilangan satu momen pun gitu. Oh ternyata enggak. Kok berhenti sejenak untuk melihat keadaan. Kalau aku tuh emang sudah luka parah ya emang harus disembuhin. Malah kalau dipaksa jalan makin hancur gitu nggak sih nih? Kayak udah tahu nih kaki berdarah nih. Udah berdarah banget, tinggal nanah aja gitu yang keluar. Terus mau dibiarin buntung dong jadinya. Kok emang cukup udah berhenti bentar, istirahat, bersihin tuh luka-luka yang ada. Udah sanggup jalan ya jalan lagi. Gak ada salahnya sih untuk berhenti menurut aku. Gak ada salahnya untuk ngakuin kalau kalian tuh gak baik-baik aja. Gak ada salahnya sedih, kecewa. Aku ngerti mungkin ada beberapa dari orang tua kalian yang kayak jangan nangis gitu, jangan lemah. Laki-laki kan, apalagi laki-laki biasa sering digituin kan, laki-laki jangan nangis gitu, jangan cengeng, halnya baik gitu kuat, untuk kita gitu. jadi kuat, tapi kita sendiri terdoktrin bahwa kita tuh nggak boleh nangis. Itu nggak baik menurut aku, itu secara mental itu nggak baik. Setiap orang tuh setiap orang tuh berhak merasakan apa yang dia rasakan menurut aku. Tapi kalau itu menurut Hilmi baik ya nggak masalah kan, kita Menurut beda. aku baik untuk jadi yang lebih kuat, tapi itu kedoktrin secara nggak langsung kayak tadi aku bilang, itu kedoktrin buat kita malah ngerasanya nggak boleh nangis. Justru Kadang menjadi kuat tuh bukan berarti kita nggak boleh nangis. iya, Nangis lah untuk jadi kuat. iya, ngerti nggak maksudnya yang bilang? Ngerti, tapi kalimatnya mungkin salah. Aku Oh, ngerti, tapi mungkin takutnya teman-teman di luar sana nggak ngerti gitu loh, Mi. Aku ngerti maksudnya. Nah, aku tekankan lagi, nangis lah untuk jadi kuat gitu. Bukan jangan nangis untuk jadi kuat. Kayak aku pernah denger deh kayak Anu bilang kayak gini, aku tuh ya kalau galau, kalau sedih aku rayain gitu. Nanti nggak dirayain gimana? Jadi kayak masuk kamar, gelap gitu, buka lagu kuat-kuat, nangis jadi-jadinya. Galau segalau-galaunya. Abis itu udah, oh ya udah, kayak aku udah baik-baik aja, aku jarang lagi. Nah kayak gitu, jadi ya nggak apa-apa untuk sekali ngerasa sedih, ngerasa nggak berguna, itu nggak apa-apa, tapi balik lagi nanti gitu, jangan terlena sama hal yang kayak gitu. Itu sih. Jadi ya intinya kalau menurut aku gini, mungkin banyak orang yang ngecewain kalian di luar sana, pastinya. Banyak orang yang mungkin jahat atau yang kayak tadi kalian udah berbuat baik tapi ternyata nggak diterima sama lingkungan sekitar, pasti banyak banget ya Mi. Maafkan mereka untuk dirimu sendiri. Ada kalanya orang lain berbuat salah pada kita dan gak minta maaf, banyak banget, aku sering kayak mereka udah salah nggak minta maaf lagi, bangke banget gitu kan kalau bahasa kayak gitu, atau bahkan nggak merasa bersalah sama sekali gitu. Ya emang kecewa, pasti marah, pasti kecewa, pasti sedih gitu, tapi maafin aja gitu, setidaknya untuk berdamai sama diri sendiri gitu. Kadang kita nggak perlu harus langsung minta maaf baru kita maafin, kadang ya udah maafin aja untuk kita tuh lebih tenang gitu ke depannya. Itu sih menurut aku. Kalau kamu bisa lega saat melihat mereka menyesal atau jerah, kamu akan banyak membuang waktu dan energi sia-sia. Jadi kayak kalau kau nunggu dia nyesel, udah ngelakuin kok kayak gitu, belum tentu juga itu terjadi. Iya nggak? Belum tentu juga, malah emang mungkin emang dianya nggak sadar diri, jadi kayak udah fun-fun aja sampai mampus gitu. Jadi kayak menyimpan amarah itu cuma akan makin melukai dirimu dan membuat hidupmu nggak tenang.
Jadi ya udah maafin aja, terima aja orang-orang yang nyakitin kalian karena ya itu balik lagi. Hidup tuh bukan tentang penerimaan dari orang lain. Ya nggak, Bi? Betul lah, kayak tadi Nah, ya. kayak kamu nggak tenang, sementara merekanya senang-senang aja, have fun aja. Terus nanti kalau apalagi kalau nengok story-nya, "Ih, gila dia masih jalan-jalan, padahal di sini dia ngelukain aku." Ya kan? Jadi ya udah maafin aja untuk diri kamu sendiri. Jadi kamu maafin mereka untuk diri kamu sendiri, kayak gitu deh. Terus juga jangan lupa apa nih? Maafin diri kamu juga, ya kan? Maafin ya, kalau sebenarnya maafin orang aja bisa, kenapa diri sendiri nggak bisa gitu. Bener, di mana-mana kan harus diri sendiri dulu ya. Ya, jadi kalau kita paling susah tuh untuk berdamai dengan diri sendiri. Kayak berdamai sama diri sendiri itu nggak semudah ucapan tau Mi, ya nggak sih? Gila, Ya, ada beberapa kalimat yang udah muncul di parah kepala gitu ya. parah banget ini. Kalau udah parah banget tuh, kok bisa ya aku bodoh ini, kok bisa ya aku gini gini gini, ini semua pasti salah aku gitu. It's all about my mistake. Coba aku nggak kayak gini, dia pasti nggak bakal begini begini begini. Ya itu pokoknya udah jauh dari berdamai dengan diri sendiri berarti kan. Mungkin kesalahan kalian itu mengakibatkan sesuatu yang buruk di masa lalu, tapi maafkan diri kalian atas masa-masa di mana kalian bisa belum tentu lebih baik. Sekarang ambil pelajarannya dan berjanjilah pada diri kalian untuk lebih baik. Jadi kalian kan ngakuin aja, ya udah kesalahan Kan itu. beberapa hal tuh cuma perlu diakuin kalau dia ada, terus dibiarin aja, udah dimaafin, udah bakal lebih tenang. Itu aku kata-katanya dari Pak Dir banget. Kayak Pak Dir tuh bilang sama aku, kamu tuh jangan terlalu banyak dinang gitu. Terima aja hal-hal yang ada dalam hidup kamu. Terima kalau dia ada, biarin dia di situ, maafin, udah. Kamu akan lebih tenang. Dan setelah mengaku jalan itu emang bener gitu. Ada beberapa hal yang cukup kalian cuma terima kalau dia ada. Itu sih sebenarnya. Poinnya itu. Dan jangan lupa maafin diri kalian sendiri karena untuk masa-masa lalu yang buruk. tuh, karena tiap masa lalu pasti ada yang buruk, ada yang senang. Gitu sih menurut aku. Segalanya masih bisa terjadi. Apapun yang kayak kalian bakal mungkin kecewa lagi, kalian bakal mungkin sedih lagi, mungkin Dan lebih. bakal belajar lagi ke depannya. Banyak orang susah melepaskan karena takut nggak ada yang lebih baik dari itu. Itu juga kenapa kita susah keluar dari hubungan toksik, baik pertemanan, baik pacar, baik Apapun apa, itulah. suatu hubungan lah gitu. Atau takut pada sesuatu yang baru. Banyak sih, teman-teman aku aja banyak gitu ya. Alasannya, oh, itu nanti yang itu terima aku gitu. Padahal melepasin itu bukan selalu berarti rugi. Iya nggak? Dengan melepaskan kamu memberikan uang untuk sesuatu yang baru masuk. Jadi kayak mungkin ya udah yang toksik keluar, mungkin bakal ada yang lebih baru, yang lebih bahagia gitu. Lagi pula saat kamu melepaskan sesuatu dan mulai kembali, kamu bukan sedang kembali dari nol. Ya kan? Bukan dari nol kan gitu. Kamu memulai kembali dengan pengalaman. Tuh berarti tuh udah ada bekal yang kalian bawa ke depannya. Sebenarnya sih kayak gitu, tapi banyak orang nggak sadar ya, Mi. Udah ada bekal, tapi nanti kalau misalnya jatuh lagi ke lubang itu, kalian siap menghadapi. Siap, bener. Udah ngerasain nih. Kalian tahu cara ngelawannya, kalian tahu counter yang masalah ini tuh apa gitu. Jadi kalian mudah untuk menjalani hidup gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah tahu, tapi kalian masih terusin, ya itu urusan kalian. Itu ya. Baru salah ya, Mi. Salah kuadrat gitu, berkelanjutan gitu. Jadi kayak intinya sebenarnya kalian tuh terus maju aja gitu. Jangan stuck, jangan merasa nggak punya value, ya kan? Nah ya, tiap orang tuh pasti punya value lah. Berarti merelakan itu berarti menerima gitu. Betul. Banyak keadaan meninggalkan kita itu tuh tanpa kejelasan gitu. Dengan pertanyaan yang nggak terjawab, pokoknya hal-hal yang masih kita
pertanyaan kita tuh nggak ada kejelasan gitu. Nah saat itu terjadi, waktunya kalian untuk merelakan ekspektasi, merelakan dulu menurunkan. Nggak semua ending kan bisa sesuai harapan kita. Benar, pastinya. Tapi itulah kenyataan yang harus kita terima gitu. Kayak kita juga nonton film gitu kan. Kita harapin Dan berekspektasinya tinggi banget nih gitu kan. Karakter utama nggak mungkin mati nih Mati, ceritanya. ternyata mati. Lah, Gila. Filmnya sesuai apa yang dibuat sama penulis ya, nggak mungkin sama ekspektasi kita gitu kan. Begitu juga dengan kehidupan gitu. Ya, sesuai sama yang buat gitu. Tuhan, sama Tuhan gitu. Karena banyak orang nggak bisa dan nggak mau berubah. Betul. Nggak bisa, ini aku ulangin, banyak orang nggak bisa dan nggak mau berubah. Ada orang yang selamanya nggak akan sadar, waktu juga nggak bisa diputar kembali. Jadi gini sih, aku pernah jumpa orang yang emang kayaknya ya kita nggak tahu ya, karena dia masih hidup gitu sampai sekarang. Kayak orang kayak dia tuh emang kayak iya itu tadi Hilmi bilang gitu. Ada orang yang selamanya nggak akan sadar gitu. Kayaknya itu dia deh gitu, yang kayak what the hell gitu, kayak gila kok tuh udah ngerugiin banyak orang loh gitu, terus masa nggak mau berubah sih gitu. Ya udah mikir kayak gitu, tapi kayak balik lagi otak orang kan kita nggak bisa ngendaliin ya Mi gitu, kita cuma bisa ngomong, tapi balik lagi tuh otak dia yang mengolah, dia yang berpikir. Jadi kadang dia sudah berusaha untuk berubah, tapi dia nggak tahu. Tapi dia nggak bisa, ya itu balik lagi mungkin tahap yang pernah dia lakuin, nggak tahu ya gitu. Nah di saat keadaan tidak jelas gitu, kita lah yang harus berani ngambil sikap gitu. Tidak demi kedamaian diri kita sendiri, kayak tadi yang kita mengekspektasikan ke orang lain, tidak ada kejelasan gitu. Ya udah kita ambil sikap, kita harus berani, kita yang keluar dari zona itu gitu. Nah, Roman kayak tadi aku bilang, kayak ketika kalian ngerasa dia nggak akan berubah, ya udah kalian aja yang ninggalin, pergi, biar dia nggak nyakitin kalian gitu. Ya kan? Kadang kita udah berusaha untuk ngubah, ayo dong berubah, ayo dong aku bantu nih gitu, ayo dong pasti bisa dong gitu. Sekalipun berubah ya palingan bentar lah bentar, gitu. Itu untuk kalian, bukan untuk kebaikan dia. Dan itu suatu saat bakal hilang juga, bakal jadi dia yang dulu lagi gitu, karena bukan demi kemauannya sendiri, tapi kemauan orang lain. Ya melepaskan tuh sesuatu yang gak gampang pastinya, yang kayak tadi kita bilang ya Mi, kita bukan cuma membahas soal hubungan percintaan, tapi juga hal lain kayak merelakan kesempatan bagus yang terlewat gitu. Kadang ada yang kayak, wah aku udah dapet job bagus banget nih, tapi ternyata ya semesta nggak berpihak gitu. Ternyata ada hal yang kayak mungkin tiba-tiba ada yang berduka kayak gitu kan, yang nggak bisa mengharuskan kita untuk pergi gitu. Terus juga merelakan sahabat di masa kecil yang makin menjauh, yang kayak tadi aku bilang, ya kan. Atau juga kadang merelakan impian dan ekspektasi kita, yang kayak tadi lebih bilang ekspektasi. Nah kalau impian mungkin lebih ke kayak aku dulu deh, aku tuh pernah pengen jadi ini kan. Iya ternyata gitu. Nggak masuk gitu. Aku pengen jadi psikolog tapi ternyata nggak bisa gitu. Ada hal yang menghalangi gitu, yang ya emang nggak bisa lah gitu. Nah berarti sudah merelakan gitu. Gitu. Jadi ada satu hal kecil. Emang itu nggak gampang sih pasti. Benar. Karena itu pengen banget nih, kan statusnya pengen banget gitu ya. Nah menerima kenyataan juga nggak gampang. Bagian tersulit dari move on adalah menerima kenyataan dengan ikhlas. Tapi ini adalah langkah yang penting sebenarnya, Mi. Karena baru setelah itu kita bisa menempatkan hati dan maju. Jadi intinya ya emang menerima kenyataan emang gak gampang sih. Susah banget. Intinya guys, waktu tuh terus berjalan dan perubahan dalam hidup itu pasti. Ya enggak? Kayak itu change, pasti berubah gitu. Ada hal yang perlu kita pegang erat-erat, namun banyak juga yang perlu kita lepas agar tidak menjadi beban dan bisa kita terbang lebih tinggi. Ya kan? Itu quotes-nya tuh. Ini kayak ada beberapa hal yang harus kita pegang erat-erat nih biar nggak lepas. Tapi ternyata banyak juga nih hal-hal yang harus kita lepas demi kita bisa lebih terbang lebih tinggi biar nggak berat.
gitu kan. Untuk jadi kayak apa namanya, kita menurunkan ekspektasi kita dengan dengan contoh kecil lah kita bisa untuk bilang tidak ke orang lain Iya, dengan tidak menjadi people pleaser atau bahasa itunya, bahasa Inggrisnya, bahasa PG-nya gitu. iya sering banget tuh kita tuh nggak enakan nggak sih untuk bilang enggak gitu. Nah kita kan jadi juga harus merelakan diri kita untuk bilang enggak gitu. Dan itu salah sebenarnya. Hmm. Iya dong, harusnya kita merelakan. Maksudnya ya kalau kita emang nggak mau ya udah bilang enggak tuh nggak ada salahnya gitu kan, itu pilihan kita ya nggak sih. Ya, Jadi ya nggak ada salahnya untuk bilang enggak menurut aku gitu. Kita takut, kebanyakan orang yang ngomong, yang nggak berani ngomong enggak tuh takut nyakitin hati orang lain. Takut ya, dianggap nggak sopan, takut dianggap ya, nggak peduli, takut dianggap ya, nggak asik. Ah lo benar. nggak trendy nih gitu. Ah Ya, asik, nggak seru, seru, sombong. sombong ih. Kayak gitu padahal kan nggak gitu gitu loh, belum lagi kalau diikuti dengan pertanyaan yang salah paham atau menyakitin hati, so sibuk banget sih gitu. Gitu sama keluarga. Beda banget, sombong ih. Kirain, kirain best friend. Ya, gitu. Kamu egois kayak gitu. Hmm. Oh kira sahabat, ternyata padahal kan ya Gimana ya, kan susah aku memang. bukan ya Iya, Mi. susah memang berhadapan dengan ekspektasi orang lain tadi kan. Kita omongin sebelum-sebelumnya. Kita nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang di Di waktu waktu yang yang sama, bersamaan. benar Apa yang baik buat kita belum tentu baik buat orang lain. Dan tadi benar demikian pula sebaliknya gitu. Ada hal-hal yang menguntungkan orang lain, tapi merugikan diri merugikan. kita. Ada yang Jadi menguntungkan ketika kita, tapi juga yang menguntungkan merugikan orang orang lain. lain gitu. Hmm, Padahal sebenarnya itu bilang enggak itu hak setiap orang. pasti Kita dong. sebenarnya punya pilihan, tapi kita sering apa ya, ngerasa terpaksa mengiyakan, kayak ya udahlah, ntar dibilang gini, Aku tuh ntar dulu dibilang kayak gitu gini. tau. Enggak deh, sampai sekarang aku masih punya. Mungkin secara nggak langsung sampai sekarang aku juga kayak gitu. Aku masih punya satu temen yang ketika dia ngajak tuh aku nggak enak menolak. Padahal aku nggak mau posisinya. Okay. Dia itu balik lagi yang kayak takut dibilang ah nggak asik nih, gitu. Atau takut mikir anjir dia ini gitu, gitu sih. Kalau aku sih gimana ya? Waktu sih kayak tunggu entaran ini, bukan tunggu ya. Nanti ada waktu di mana kita udah capek untuk ngikutin dia, dan kita secara nggak langsung untuk ngomong tidak tuh bisa, atau kita Iya, malah nggak ngerespon dia gitu. iya benar. Mungkin jahat, cuman kan Ya itu demi aduh, kebaikan nggak sih? iya iya kayak Kebaikan diri sendiri kan, kan yang kayak utama diri sendiri. emang sebelumnya lu nih apa namanya, atau kalian atau orang itu tuh apa namanya mikirin kita ya gitu, kalau misalnya gini 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 tuh emang kita selalu mau gitu kan. Kalian tuh boleh banget sebenarnya nolak sesuatu yang nggak sesuai dengan diri kalian. Kalian berhak memperhatikan kepentingan kalian juga gitu. Dan itu bukan tindakan yang egois. Ya nggak? Justru sebaliknya, kalau ada orang yang memaksa kamu mengiyakan gitu, tanpa pertimbangkan posisi kalian gitu, berarti Iya dia yang yang egois. egois. Memang selalu ada pihak yang sepertinya lebih berkorban, tapi bukan berarti pihak yang berkorban itu dirugikan. Wow. Kamu berkorban kalau berkorban dilakukan dengan ikhlas, sebenarnya nggak akan ada jadi beban gitu, dan nggak akan jadi masalah di masa depan. Kalau kamu ikhlas, pertanyaannya lagi, kamu Ikhlas melakukannya enggak atau atau ikhlas ikhlas. Juga kan? mengalah kan bukan berarti kalah gitu Kalah kan. gitu. Kalah tuh mengalah tuh untuk maju 2 step ke depan. Untuk masa depan gitu kan, kamu Iya nggak dong. harus jadi pihak yang terpaksa mengalah dan dirugikan gitu. Kalian punya prioritas, punya prinsip, punya impian, ada, dan kalian punya cara kalian tersendiri gitu. Kalian berhak milih gitu, dan kalian juga berhak merasa lega dengan pilihan. Tapi kan sulit ya kan. Iya. Ayo keluar yuk. Aduh. Keluar dari zona nyaman tuh gak Enggak, gampang tahu. ya maksudnya kayak diajak teman gitu. Aduh, Oh, terus gitu. Keluar yuk. Aduh, males nih gitu. Tapi nggak enak mau nolak gitu. Gimana gitu. Kan tapi kan kalian coba kalian pikir tuh, kalian punya prioritas nggak gitu kan?
punya tugas nggak, kalian punya ini nggak. Dengan kalian misalnya itu, kalian punya alasan tersendiri untuk bilang Untuk enggak, nolak. untuk nolak. Betul, 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 betul. Last but not least ya, terakhir ya Mi. Yap. Jangan lupa juga bahwa orang lain juga punya hak yang sama untuk bilang tidak sama kita. Iya, betul. Mungkin juga kita tuh sering ngerasa kayak, apalah Kita aku aja nggak mau. kayak Ya, kita aja. kita sering mengiyakan dengan terpaksa, padahal kita juga kadang suka memaksakan orang lain kan. Sama kehendak kita gitu. Kadang kita ngerasa kecewa oleh orang lain, padahal mungkin itu karena kita mengharapkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ditolak itu memang tidak enak, ya pasti dong, aku juga pernah ditolak gitu. Tapi ditolak juga bukan berarti kamu dibuang, tidak dihargai atau tidak diperdulikan gitu. Orang lain juga sama, punya prioritas, prinsip, impian, dan cara kerjanya sendiri. Orang lain juga berhak milih. Andai kita semua bisa saling mengerti, hidup kita semua pasti juga lebih happy. Gitu. Jadi intinya pada poinnya tuh yang ngerti lah satu sama lain. Tuh, dan gak semua. Kalau misalnya di pertemanan, misalnya lagi pergi berdua gitu sama teman gitu. Terus ada teman aku mau kesini dulu, mau nggak? Terus dia jawab, mau, bener nggak gitu. Jangan jadi aku pengen dia gitu. Dia soalnya sama kayak aku gitu. Jangan jadi people pleaser, aku bilang. Kalau misalnya nggak mau bilang gitu. Iya mau gitu. Ada temen gitu. Terus kadang dia juga gitu. Dia sudah membiasakan aku yang kalau misalnya bilang enggak, hal buruk aku ya, hal terus bilang enggak, aku hilang gitu, nggak aku kabarin gitu. Karena aku pribadi susah bilang enggak, dan cara aku untuk bilang enggak nggak dibalas gitu, nggak ditanggepin. Nah dia sudah mengerti hal itu gitu, jadi sama-sama lebih happy dan nggak ada drama aja sih menurut Iya benar ya, kenyataannya nggak semua orang benar-benar peduli sama kebaikan kita. Yep. Banyak juga orang yang cuma menguntungkan kehidupannya sendiri. Banyak orang yang sudah dibantu tapi bukan terima kasih, tapi malah menuntut lebih banyak. Manusia apa kucing tuh? Iya benar. Di saat itulah kita perlu bersikap tegas dan membuat batasan sebenarnya gitu. Bukan karena kita egois, tapi karena kita menghargai diri kita sendiri sebenarnya. Kan kata Pak Dir juga untuk diri sendiri bukan egois. Betul. Kemarin aku tanya, Pak Bebu itu egois nggak sih kalau benar-benar mementingkan diri sendiri? Enggak lah, itu yang bagus kata Pak. Jadi kayak orang-orang yang egois itu tidak benar-benar peduli pada keadaan kita sebenarnya. Nah, kalau bukan kita sendiri yang mengambil kendali, pada akhirnya kita akan menanggung semua risikonya sendiri. Jadi, nggak perlu terlalu merasa nggak enak saat menolak sesuatu. Tumi, jangan nggak enak lagi bilang enggak. Tuh, dengerin baby, jangan nggak enak lagi bilang enggak. Menolak itu hak. Asal kita menolak dengan cara yang baik. Jangan pula ada tolak tuh kayak, nggak mau, dipaksa lah gitu ya. Jangan, yang baik-baik aja gitu loh. Karena mental tuh orang, jadi nggak mau ngajak lagi. Jadi ya kalau selagi itu dengan yang baik, ya itu bukan kejahatan gitu loh. Jangan biarkan perkataan orang-orang yang tidak terima itu membuatmu terpuruk. Kamu bukan sedang melakukan tindak kejahatan kok gitu. Meski mereka tidak senang, bukan berarti kamu salah. Ya, aku ngajak baby pergi, baby nggak mau, anakku merasa tidak senang gitu kan. Kenapa ya nggak mau? Pergi kan bukan berarti baby salah kan. Benar. Ya sebaliknya, jika kita yang ditolak, jangan juga mudah ngejudge gitu dan memberi komentar yang memojokkan. Ya orang juga berhak kan nolak karena alasan mereka masing-masing. Nggak semua hal di dunia bisa sesuai kemauan kita. Balik lagi sama yang pertama. Harus seimbang ya berarti. Kita kalau mau menerima orang ya kita kalau mau diterima ya kita terima dulu dong gitu. Ya gitu sih intinya, ya hidup itu bukan cuma soal diterima orang lain, hidup itu bukan cuma soal kita, hidup itu bukan cuma soal memenuhi ekspektasi orang lain sekalipun itu keluarga kalian. Hidup kalian ya itu punya kalian
Kalian yang nentuin ke depannya mau jadi apa. Kalian yang milih jalannya gimana. Ya nggak, Mi? Betul banget lagi. Mbak operator mungkin ada quotes of the day. Oh, nggak ada. Mbak Lagi operator lagi sibuk sibuk. sepertinya. Sibuk banget dia bekerja. Hari Minggu pun dia bekerja. Sama kayak kita, Hilmi. Kerjanya lebih menyenangkan sepertinya. Iya, kerjaan dia lebih menyenangkan ya. Terhibur. Aku Tertawa. juga nikmat. Kita juga enak loh, Mi. Ya sih, Sharing-sharing nama pengalaman. berbincang gitu. Berbincang santuy, ria. Kenapa nggak dilanjutin Bu operator? Lu kena mental? Iya, jadi ya itu deh untuk malam ini mungkin cukup nih buat teman-teman yang mungkin lagi ngerasa ngedown atau ngerasa boleh ditonton nih streaming ini. Nggak akan dihapus kok gitu. Ntar ada di Facebook kita, terus juga buat teman-teman. Teman gitu, teman ngobrol gitu. Ada namanya konselor saya. Yang ada di PKBI. Dan Di kalau kalian PKBI punya tentunya. masalah yang serius, Punya ahlinya. punya ahlinya. Live streaming sebelumnya tanggal berapa ya itu? Hari Kamis kemarin kami ada streaming sama psikolog ahli PKBI. Mungkin kalau teman-teman yang belum nonton boleh ditonton. Asik banget sama Ada 3 ya? ada 3. Yang 2 bisa offline, yang 1 karena di Jogja jadi mungkin offline gitu kan. Online. Ya online. Maaf ya, salah. Maklum. Jadi ya intinya jangan sedih-sedih lah hidup tuh. Sedih, kadang pasti ada beberapa hal yang sedih, tapi ya tetap harus jalan, tetap harus bahagia, tetap harus ngerasa kalau kalian tuh berharga. Betul sekali. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton streaming hari ini. Terima kasih banyak. Maaf jika ada kesalahan kata. Makasih kalau maaf kalau ada Maaf kesalahan juga kata. ada perbedaan pendapat. Benar. Iya kan? Stay healthy karena ada coronavirus baru. Oh my god, so scared. Omikron.